Eh, Perkenalkan, nama saya Dea Alfani dengan NIM 213030702192. Kelas B, Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Di sini dosen pengampu Ibu Dr. Yunita Asmawati, SIP, MSI. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Dengan pertanyaan, yaitu yang pertama, jelaskan kedua pandangan di atas di dalam melihat terbentuknya negara dan bangsa. Dan yang kedua, berikan contoh kasus di dunia pada world made the state dan contoh pada state made the world sebagaimana pandangan Tilly. Tunjukkan karakteristiknya pada kasus tersebut. Dan yang ketiga, berikan pula contoh kasus bagaimana pandangan Merstick terhadap acul used by the emerging Burgess class tersebut dan tunjukkan karakteristiknya pada kasus tersebut. Pertama-tama yaitu explain the two piece about in the formation of the state and nation, yaitu jelaskan kedua pandangan di atas dalam melihat terbentuknya negara dan bangsa. Menurut saya atau menurut buku yang saya baca, pemerintah yaitu adalah sarana melalui mana otoritas negara dibawa ke dalam operasi. Dalam membuat dan melaksanakan kebijakan negara, pemerintah adalah otak negara dan melanggengkan eksistensi negara. Negara juga menjalankan otoritas impersonal, personil, dan badan-badan negara. Mereka direktur dan dilatih secara birokratis dan biasanya diharapkan secara politis untuk melawan antusiasme ideologis pemerintah saat itu. Dan negara setidaknya dalam teori mewakili kepentingan permanen masyarakat, yaitu kepentingan umum dan kehendak umum. Pemerintah ini juga di sisi lain mewakili simpati partisan dari mereka yang kebetulan berkuasa pada waktu tertentu. Dan yang kedua, gives examples of case in the war on the war. The example of state made the war a steady view, so the characteristic of the case D. Di sini menurut pandangan Tilly, yaitu didasarkan pada analisis pengalaman Eropa saja. Peran dalam proses pembangunan negara tidak hanya sub-isu dampak faktor eksternal terhadap positif kekerasan dalam kemajuan manusia. Untuk mengambil contoh terakhir, Moore berpendapat bahwa institusi demokrasi muncul di negara-negara di mana revolusi kelas di kelas menengah telah memimpin industrialisis, tidak ada bourgeois, tidak ada demokrasi, kekerasan mendahului demokrasi. Misalnya di satu sisi revolusi Prancis mengizinkan Prancis untuk menghindari jalan negara fasis seperti Jerman dan Jepang. Perang saudara juga memungkinkan Amerika untuk menghancurkan lembaga-lembaga tidak demokratis yang didirikan di atas perkebunan. Di sisi lain juga, India
gagal menghasilkan pemberontakan dengan kekerasan dan kurangnya perubahan yang diperlukan untuk komersialisasi pertanian memperlambat kemajuan ekonomi. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, pandangan Marxist terhadap tool used. Pandangan Marxist yaitu also give example of the case according to European Marxist again a tool used by the emerging bourgeois class. So the characteristic of the class, yaitu di sini memberikan pandangan Marxist terhadap the tool used by emerging class tersebut, tunjukkan karakteristik pada kasus tersebut. Di sini tidak terlalu banyak saya dapatkan. Di sini saya melihat dari buku yang saya pahami, yaitu pendekatan Marxisme merupakan bentuk kritik yang disampaikan oleh Karl Marx terhadap liberalisme ekonomi yang beranggapan bahwa terhadap liberalisme ekonomi bersifat positif subgame, yaitu menguntungkan semua pihak. Namun, Karl Marx menggunakan pendapat dan merkantilisme mengenai sum game dan berpandangan bahwa sebenarnya perekonomian merupakan tempat terjadinya pengeksploitasian manusia dan terdapat perbedaan di kelas di dalamnya. Karl Marx percaya bahwa lama-kelamaan jumlah pemilik modal akan terus bertambah sehingga menyebabkan tingkat kompetisi yang tinggi dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di kemudian hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.